Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Listianto Kurnia di channel di sini. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran seputar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Lebih tepatnya di bab 4, yaitu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar kalian dapat mengetahui video-video pembelajaran terbaru dari YouTube channel saya. Oke, baik, langsung saja kita menuju ke materinya. Nah, sekali lagi di bab 4 ini kita akan membahas tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya, yang pertama kompetensi dasarnya, yaitu 3.4, yaitu menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Kemudian ada 4.4, yaitu menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Kemudian adapun tujuan pembelajarannya, setelah menyimak dan menonton video pembelajaran ini diharapkan siswa dapat yang pertama adalah memahami wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian yang kedua memahami kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, kemudian yang ketiga memahami kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, kemudian yang keempat memahami sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Nah, coba kalian amati gambar di samping ini. Setelah mengamati gambar tersebut, apa yang ada di benak kalian berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945? Pernahkah kalian memikirkan bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dirumuskan? Kemudian apa saja yang diaturnya? Kemudian apa fungsi bagi negara kita tercinta? Kemudian apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut ada di benak kalian, tentunya kalian merupakan sosok warga negara yang memiliki rasa ingin tahu dan ingin lebih mengenal konstitusi negara Republik Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara kita tercinta. Sebagai konstitusi negara, di dalamnya tentu saja diatur hal-hal mendasar yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya tentang bentuk negara dan pemerintahan, kedaulatan negara, tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara, kemudian keberadaan pemerintahan daerah, wilayah negara, hak dan kewajiban warga negara, dan sebagainya. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggambarkan karakteristik negara kita yang membedakannya dengan negara-negara lain. Nah, pada bab ini kalian akan diajak untuk menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama, serta pertahanan dan keamanan negara. Dengan mempelajari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, pada akhirnya diharapkan kalian menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi dan semakin mencintai negara Indonesia tercinta. Nah, kita memasuki yang pertama, yaitu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama,
memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalian pada saat ini berpijak dan hidup di wilayah negara Indonesia. Sebagaimana warga negara yang baik, tentu saja kalian harus mengenal karakteristik negara kita tercinta. Sekarang coba kalian amati gambar 2.2 di bawah ini. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara atau pendudukan oleh negara asing. Nah, istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup yang pertama kesatuan politik, kemudian yang kedua kesatuan hukum, yang ketiga kesatuan sosial budaya, serta yang keempat kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Deklarasi itu menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Ini sesuai dengan Sekretariat Jenderal MPR RI pada tahun 2012. Kemudian, sebelumnya pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukanlah lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang perairan Indonesia. Kemudian berdasarkan dari Deklarasi Juanda, Republik Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara atau Archipelagic State. Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau dalam UNCLOS 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Sejak itu dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, berkat
pandangan visioner dalam deklarasi Juanda tersebut, bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2 juta kilometer persegi, termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Sebagai warga negara Indonesia, kalian harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harus merasa bangga karena negara kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km persegi yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km persegi dan wilayah laut seluas 3.257.483 km persegi. Nah, di wilayah yang seluas itu tersebar 13.466 pulau yang terbentang antara Sabang dan Merauke. Nah, pulau-pulau tersebut bukanlah wilayah-wilayah yang terpisah, tetapi membentuk suatu kesatuan yang utuh dan bulat sebagaimana diuraikan di atas. Kemudian sebagai negara kepulauan yang wilayah perairan lautnya lebih luas daripada wilayah daratannya, maka peran wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Wilayah laut Indonesia sangat luas dengan kekayaan laut yang melimpah ruah. Ada ikan-ikan, rumput laut, karang, udang, dan sebagainya. Ada dan terkandung di dalam wilayah laut kita. Hal ini merupakan sebuah kebanggaan bagi bangsa kita dan juga dapat sekaligus sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan. Nah, sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, berikut ini adalah gambar pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Hal ini dapat kita lihat dalam gambar 2.4 di samping. Nah, berdasarkan gambar 2.4, maka wilayah laut Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah zona laut teritorial. Nah, batas laut teritorial ialah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada 2 negara atau lebih menguasai suatu laut, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dan garis batas teritorial disebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal atau perairan dalam atau laut Nusantara. Garis dasar adalah garis hayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayanan lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Kemudian yang kedua, itu ada zona landas kontinen. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada 2 buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar yang paling jauh 200 mil laut. Jika ada 2 negara atau lebih menguasai laut di atas landas kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayanan lintas damai. Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969.
Kemudian yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif atau Z. Nah, zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif. Jika ada dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari dasar kedua negara itu sebagai batasannya. Pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Nah, bagaimana dengan wilayah daratan Indonesia? Wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan itu tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Kemudian potensi wilayah daratan Indonesia tidak kalah besarnya dengan wilayah lautan. Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, hampir ribuan hektar area hutan, persawahan dan perkebunan. Selain itu, di atas daratan Indonesia banyak berdiri kokoh gedung-gedung, lembaga pemerintahan, pusat perbelanjaan, pemukiman-pemukiman penduduk. Di bawah daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam yang melimpah berupa bahan tambang seperti emas, batu bara, perak, tembaga, dan sebagainya. Hal-hal yang disebutkan tadi merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kemajuan negara kita tercinta yang harus selalu kita syukuri. Selain wilayah laut dan daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional, dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Nah, negara kita mempunyai kekuasaan utuh atas seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan. Kemudian Republik Indonesia juga masih mempunyai satu jenis wilayah lagi, yaitu wilayah ekstrateritorial. Nah, wilayah ekstrateritorial ini merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Nah, keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain. Nah, kemudian memasuki yang kedua, yaitu memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, setiap wilayah yang dimiliki pasti ada batasannya. Rumah yang kalian tempati juga tentunya mempunyai batasan. Begitupun dengan sekolah kalian, pasti mempunyai batasan wilayah kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, hingga negara juga memiliki batas wilayahnya. Batas wilayah itu untuk menunjukkan atau menandai luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Bentuk dari batas wilayah bermacam-macam, ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, atau juga hanya berupa tugu perbatasan saja apabila wilayah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah negara lain. Nah, bagaimana dengan batas wilayah Indonesia? Sama halnya dengan negara-negara lain, Indonesia yang memiliki batas-batas tertentu untuk wilayahnya.
Kalian sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah negara maritim. 2/3 luas wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi, tidaklah mengherankan jika batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara, sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan 3 negara. Berikut ini dipaparkan batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur, dan selatan. Yang pertama, batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Nah, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kemudian yang kedua, batas-batas wilayah Indonesia di sebelah barat. Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. 2 pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Kemudian yang ketiga, batas-batas wilayah Indonesia di sebelah timur. Nah, wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antar kedua negara tentang batas-batas wilayah. Tidak hanya wilayah darat, melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia di sebelah timur yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat Fly dan Provinsi Sepik Barat Sandaun. Kemudian yang keempat, batas-batas wilayah Indonesia di sebelah selatan. Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Timor Leste adalah batas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999. Dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timur Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Awal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan batas landas kontinen. Kemudian memasuki yang ketiga, yaitu kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba kalian amati gambar 2.6 di bawah ini. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar di samping? Kalian bisa berpikir dengan jernih. Kalian pasti bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah yang diberikan kepada negara kita berupa kekayaan alam yang melimpah. Nah, gambar-gambar di samping hanya sebagai contoh dari kekayaan alam negara kita. Tentunya masih banyak, sangat banyak sekali kekayaan alam yang dimiliki negara kita. Orang-orang dari negara lain banyak yang iri atas kekayaan dan keindahan alam Indonesia. Bahkan mereka menganggap bahwa negara kita ini adalah potongan surga yang jatuh ke bumi. Nah, gambar di atas merupakan gambaran bahwa Indonesia adalah negara yang aman dan makmur, yang memiliki kekayaan alam melimpah di atas wilayah Indonesia.
terhampar daratan yang luas dengan segenap potensi kekayaan alam seperti kekayaan dari hutan, area persawahan, kemudian ada binatang-binatang darat yang beraneka ragam. Kemudian di wilayah lautan juga tidak kalah kayanya. Puluhan juta ikan hidup di perairan Indonesia. Keindahan, terumbu karang, dan pesona laut lainnya merupakan anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya. Bukan hanya di daratan dan lautan, di perut bumi Indonesia pun menyimpan kekayaan yang melimpah berupa bahan tambang seperti minyak bumi, emas, gas bumi, besi, batu bara, tembaga, perak, dan sebagainya. Kemudian siapa yang menguasai kekayaan alam tersebut? Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan jawabannya yang menyatakan bahwa yang pertama, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian yang kedua, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian ketentuan di atas secara tegas menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan kata lain, negara melalui pemerintah diberikan wewenang atau kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk mengatur, mengurus, dan mengelola serta mengawasi pemanfaatan seluruh potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyatnya. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini juga menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu, maka negara mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang didapat kekayaan alam dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua, melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. Kemudian yang ketiga, mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Kemudian ketiga kewajiban di atas menjelaskan segala sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak karena berkaitan dengan kemaslahatan umum dan pelayanan umum harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Sumber daya alam tersebut harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan. Keterjangkauan dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata. Nah, kemudian kita memasuki yang kedua, yaitu kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang pertama adalah status warga negara Indonesia. Nah, kewarganegaraan Republik Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia atau WNI adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, anak
yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing atau WNA atau sebaliknya. Kemudian yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal. Sang ayah tidak memberikan kewarganegaraannya kepada anak tersebut. Kemudian yang kelima, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. Kemudian selanjutnya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. Kemudian anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dan ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Kemudian anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Kemudian selanjutnya, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Kemudian anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Kemudian selanjutnya, anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Kemudian ada anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Nah, salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Nah, menurut kalian, apakah sama pengertian antara rakyat, penduduk, dan warga negara? Jawabannya berbeda. Satu dan yang lainnya merupakan konsep yang serupa tapi tidak sama. Nah, masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Yang pertama, penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Kemudian yang kedua, warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Kemudian yang ketiga, rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian yang kedua, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Nah, dari uraian di atas timbul suatu pertanyaan, apakah setiap penduduk adalah warga negara Indonesia? Jawabannya tentu saja tidak. Istilah penduduk lebih luas cakupannya daripada warga negara Indonesia. Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia
dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian, di Indonesia semua orang yang tinggal di Indonesia termasuk orang asing pun adalah penduduk Indonesia. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia banyak orang asing atau warga negara asing yang bertempat tinggal menjadi penduduk Indonesia. Mereka itu misalnya anggota korps diplomatik dari negara-negara sahabat. Kemudian ada pelajar atau mahasiswa asing yang sedang menuntut ilmu dan orang-orang asing yang bekerja di Indonesia. Nah, selain itu ada pula orang-orang asing yang datang ke Indonesia sebagai pelancong. Mereka itu berlibur untuk jangka waktu tertentu, paling lama sebulan sampai 2 bulan, tidak sampai menetap atau sampai 1 tahun lamanya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat disebut sebagai penduduk Indonesia. Akan tetapi, ada juga di antara orang-orang asing yang telah masuk menjadi WNI atau turunan orang-orang asing yang telah turun-temurun bertempat tinggal di Indonesia dan telah menjadi orang-orang Indonesia. Kalian dapat menyaksikan adanya WNI keturunan Tionghoa, Belanda, Arab, India, dan lain-lain. Nah, di antara WNI keturunan itu, WNI keturunan Tionghoa lah yang paling banyak sebagai penduduk Indonesia yang sah, tetapi orang harus memiliki surat keterangan penduduk. Surat keterangan tersebut di negara kita dikenal dengan nama KTP atau Kartu Tanda Penduduk. Surat keterangan penduduk itu sangat penting. Apabila kalian sudah dewasa kelak, sudah mencapai usia 17 tahun, kalian diwajibkan memiliki KTP. Mengapa KTP itu sangat penting? Hanya mereka yang memiliki KTP yang dapat memilih dan dipilih dalam pemilu atau pemilihan umum. Demikian pula, hanya mereka yang memiliki KTP lah yang dapat memperoleh surat izin mengemudi atau SIM. Nah, kita memasuki yang kedua, yaitu asas-asas kewarganegaraan di Indonesia. Nah, asas-asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi 2 sebagai berikut. Yang pertama adalah asas ius sanguinis atau asas berdasarkan keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya seseorang dilahirkan di negara A sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka ia adalah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu dilahirkan. Kemudian yang kedua, asas ius soli, asas kedaerahan atau tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya seseorang dilahirkan di negara B sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan A, maka ia adalah warga negara B. Jadi menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Nah, adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan 2 kemungkinan status kewarganegaraan seseorang penduduk. Yang pertama adalah apatrid, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan.
Kemudian yang kedua, bipartit, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Misalnya, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap dia warga negaranya berdasarkan tempat kelahirannya. Nah, dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel sebagai berikut. Yang pertama ada stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau naturalisasi biasa. Nah, kemudian yang kedua, stelsel pasif, yaitu seorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu, yaitu naturalisasi istimewa. Nah, berdasarkan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya juga mempunyai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu warga negara dalam stelsel aktif. Kemudian ada hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan atau stelsel pasif. Nah, berdasarkan uraian di atas, asas kewarganegaraan apa yang dianut oleh negara kita. Nah, menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam menentukan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. Yang pertama adalah asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Kemudian yang kedua, asas ius soli, secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Kemudian yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Kemudian yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Kemudian yang ketiga, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Nah, pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Nah, penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah warga negara Indonesia, sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintahan Indonesia. Nah, proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Nah, permohonan perwarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah naturalisasi biasa. Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat sebagai yang ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus berusia 18 tahun atau sudah menikah. Kemudian yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut dan paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Kemudian yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Pancasila atau Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun atau lebih.
Kemudian yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Kemudian yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Kemudian yang kedelapan, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Kemudian yang kedua ada naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara. Setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Kemudian masuk yang keempat, penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, seseorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Kemudian yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Kemudian yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Kemudian yang keempat, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. Kemudian yang kelima, masuk dalam dinas negara asing atau kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Kemudian yang keenam, mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri. Kemudian yang ketujuh, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. Kemudian selanjutnya mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Kemudian selanjutnya, bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun tersebut berakhir, dan setiap 5 tahun berakhirnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis. Nah, kemudian kita memasuki yang ketiga, yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Nah, yang pertama, pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kalian sebagai pelajar. Setiap awal pelajaran kalian tentunya selalu dipersilahkan untuk berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Begitupun ketika berada di lingkungan keluarga atau masyarakat, kalian dapat melakukan berbagai kegiatan keagamaan dengan nyaman, aman, dan tertib. Hal itu semua dikarenakan di negara kita sudah ada jaminan akan kemerdekaan beragama dan kepercayaan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, coba kalian amati gambar 2.8 di bawah ini.
Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar di atas? Tentu saja kalian sudah dapat menyimpulkan bahwa setiap orang di negara Indonesia dapat melakukan berbagai macam aktivitas keagamaan sebagai wujud dari adanya kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Apa sebenarnya kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu? Nah, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Nah, setiap manusia tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntutan dalam agama apapun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang-orang yang telah menganut salah satu agama. Nah, setiap orang memiliki kemerdekaan beragama, tetapi apakah boleh kita untuk tidak beragama? Tentu saja tidak boleh. Kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan beragama bukan pula dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang telah dianut seseorang. Selain itu, kemerdekaan beragama juga tidak diartikan sebagai kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntutan dan ajaran agama masing-masing. Setiap manusia tidak diperbolehkan menistakan agama dengan melakukan peribadatan yang menyimpang dan ajaran agama yang dianutnya. Nah, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kemudian yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Nah, di samping itu dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, ketentuan-ketentuan di atas semakin menunjukkan bahwa di Indonesia telah dijamin adanya persamaan hak bagi setiap warga negara untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang ia anut, menunaikan ibadah serta segala kegiatan yang berhubungan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, dengan kata lain, seluruh warga negara berhak atas kemerdekaan beragama seutuhnya, tanpa harus khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan itu. Dikarenakan kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun sebagaimana yang diatur dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut diperlukan hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama, adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara. Kemudian yang kedua, tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak, dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Kemudian yang ketiga, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu. Apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki. Kemudian yang keempat, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam melaksanakan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing. Kemudian yang kedua, pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Nah, kemerdekaan beragama di Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai agama yang beraneka ragam. Di sekolah kalian mungkin saja warga sekolahnya atau siswa dan gurunya menganut agama yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinannya. Atau mungkin saja kalian mempunyai tetangga yang tidak seagama dengan kalian. Hal itu semua merupakan sesuatu yang wajar. Keberagaman agama yang dianut oleh bangsa Indonesia itu tidak boleh dijadikan hambatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu atau hal tersebut tentu saja akan terwujud apabila dibangun kerukunan umat beragama. Nah, coba kalian amati gambar 2.9 di bawah ini. Nah, kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membeda-bedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antar warga negara yang seagama maupun yang berlainan agama. Nah, apa saja bentuk kerukunan beragama itu? Di negara kita mengenal konsep tri-kerukunan umat beragama yang terdiri atas kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Bagaimana perwujudan dari tiga konsep kerukunan itu? Untuk mengetahuinya, simaklah uraian berikut. Nah, kerukunan antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Dengan kata lain, sesama umat seagama tidak diperbolehkan untuk saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, tetapi harus mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi apabila terdapat perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut. Kemudian, kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampur adukan ajaran agama. Ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Nah, bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama
yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat. Intinya adalah bahwa masing-masing agama mengajarkan manusia untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Kemudian kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, maksudnya adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya mentaati aturan dalam agamanya masing-masing, akan tetapi juga harus menaati hukum yang berlaku di negara Indonesia. Nah, kita memasuki yang keempat, yaitu sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Yang pertama, substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kemerdekaan yang diproklamirkan oleh bangsa Indonesia tidak diraih dengan mudah. Pengorbanan nyawa, harta, tenaga, dan sebagainya mewarnai setiap perjuangan tersebut kemerdekaan. Mengingat begitu besarnya pengorbanan yang telah diberikan oleh para pahlawan bangsa, sudah menjadi kewajiban kita yang hidup pada masa sekarang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai macam cara. Upaya mempertahankan kemerdekaan ini telah dipikirkan oleh para pendiri negara kita. Mereka sudah memikirkan masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pendiri negara melalui sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI telah mencantumkan upaya mempertahankan kemerdekaan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 12 tentang pertahanan negara pasal 30. Para tokoh pendiri negara berkeyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan apabila dibangun fondasi atau sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh. Hal itu harus diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Nah, hal tersebut diatur dalam pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kemudian yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kemudian yang kelima, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kemudian yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Nah, ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga sangat
bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. TNI dan Polri manunggal bersama masyarakat sipil menjaga keutuhan NKRI seperti yang terlihat dalam gambar 2.10 di bawah ini. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankamrata. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, Sishankamrata penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara, serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun negara Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi, kelak model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, kemudian sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. Yang pertama, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kemudian yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Kemudian yang ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dikembangkan bangsa Indonesia merupakan sebuah sistem yang disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia. Posisi wilayah Indonesia yang berbeda di posisi silang, diapit oleh dua benua dan dua samudra, di satu sisi memberikan keuntungan, tetapi di sisi yang lain memberikan ancaman keamanan yang besar, baik berupa ancaman militer dari negara lain maupun kejahatan-kejahatan internasional lainnya. Selain itu, kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan tentu saja memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh untuk menghindari ancaman perpecahan. Dengan kondisi seperti itu, kesimpulannya adalah bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan sistem yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Oke, demikianlah video pembelajaran tentang bab 4, yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.